Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, dan tak lupa pula sholawat terbingkai salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Paduka Alam yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabi'ah khusus, dan umumnya kepada kita semua sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Ikhwan muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa telah menyaksikan video kali ini, yang semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kesehatan, dipermudah dalam segala urusannya, berkah rezekinya, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan untuk orang-orang tua. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi pengalaman tentang ilmu yang saya petik dari pondok pesantren, yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membagikan, menceritakan suatu doa yang sangat luar biasa. Ini doa yang apabila doa tersebut diamalkan, insya Allah ini akan menjadi suatu penghilang atau kunci dari rasa bingung kita, rasa sedih kita akan berubah menjadi rasa bahagia dan senang. Karena senang itu mahal, bahkan kesenangan itu tidak bisa dibeli. Nah, disinilah ada resep yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengalami kesulitan, masalah yang sangat genting, bahkan secara akal kita pun tak sanggup untuk menerimanya. Karena biasanya dalam setiap perkara yang menimpa kita, apalagi perkaranya yang sangat luar biasa besarnya, itu biasanya akal kita pun yang sehat akan hilang. Pemikiran kita pun yang jernih menjadi kotor. Tidak sedikit ketika kita punya masalah yang sangat berat, nah kita mencari solusi baik terhadap teman, saudara, bukannya dapat solusi, biasanya kalah nambah makian, kalah nambah cemoohan. Bahkan tidak sedikit kita pengennya dinasihati, pengen hati kita adem, malah nambah rumit. Bagaikan api yang sudah menyala ditambah kayu kering. Akhirnya pemikiran kita semakin fatal, semakin tidak karuan. Maka ikhwan muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memiliki guru yang absoh, guru yang langsung berhadapan, tiada salahnya simak video ini baik-baik. Saya akan berbagi suatu doa yang telah dikaji dalam kitab Adhkar Nawawi. Ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat semua. Buat semua yang menyaksikan channel ini, silahkan nanti doanya diamalkan, dipraktekkan. Siapa tahu ini menjadi suatu jalan keluar bagi kesulitan kita, rasa bingung kita, rasa gundah dalam hati kita, sehingga sehingga rasa sedih berubah menjadi senang, gitu kan? Rasa bingung berubah menjadi bahagia ketika kita mengamalkan doa ini. Sebagaimana telah diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Tirmizi an Anas radhiyallahu an, ana Nabiya, sesungguhnya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anahukan,
sesungguhnya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu masalah yang sangat genting luar biasa, maka Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa berikut, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Nah, ketika kita ditimpa masalah yang sangat signifikan, akhirnya hati kita tidak bisa menerima, terasa berat bagi kita, sulit bagi kita, bahkan prihatin di dalam hati kita, maka Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita mengucapkan doa yang diucapkan tadi, yaitu doanya Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Sekali lagi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Bahkan doa yang kedua, Ana Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana, apabila Kangjeng Nabi ditimpa menghadapi rasa bingung dalam suatu perkara. Ada perkara yang membingungkan Kangjeng Nabi, katanya Rasul sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluqos, kok Kangjeng Rasul masih mempunyai rasa bingung? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Nah, kenapa Kangjeng Rasul juga sama mempunyai rasa bingung? Karena Kangjeng Rasul sebagai tauladan buat kita, sebagai suri tauladan buat kita. Artinya agar kita tidak berkecil hati, sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang suci, manusia yang terbebas dari segala dosa pidosa, akan tetapi Kangjeng Rasul juga masih mempunyai rasa bingung. Nah, apalagi kita sebagai insan biasa, sebagai manusia biasa, pastinya tidak luput dari rasa bingung. Sehingga Kangjeng Rasul menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, apabila kita dilanda suatu kebingungan dalam menghadapi perkara, maka dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Kangjeng Rasul menghadapi suatu perkara yang membingungkan, maka Kangjeng Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kangjeng Rasul mengangkat wajahnya ke atas, melihat ke atas, sambil Kangjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, mana doanya yang diucapkan Rasul ketika menghadapi rasa bingung? Doanya tiada lain, Subhanallahil Azim. Pendek, doanya cuma pendek, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Diulang-ulang berapa kali biar cepat hafal, disimak dengan baik. Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Pendek, mudah dihafal. Ini doa yang memang dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi rasa bingung. Bingung di dalam hati kita, biasanya jikalau kita sudah tertimpa rasa bingung, perkara yang menyulitkan kita, kan biasanya pemikiran yang jernih ngeblank. Jadi tidak mampu berpikir secara positif otak kita. Daripada kita misalkan melamun atau pergi ke sana kemari cari solusi tapi enggak dapat, rasa bingung di dalam hati kita tak bisa terpecahkan. Nah, disinilah solusinya. Bacalah ini doa, moga-moga dan mudah-mudahan lewat ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bisa menjadi jalan keluar dihilangkannya rasa bingung yang menimpa diri kita. Entah kita bingung dalam urusan ekonomi, entah kita bingung dalam urusan keluarga, entah kita bingung dalam urusan kepemimpinan, entah kita bingung dalam hal apapun yang menimpa diri kita, maka tiada salahnya kita untuk mencoba mengamalkan doa ini. Barangkali ini akan menjadi salah satu kunci dari yang selama ini kita cari, penghilang rasa gundah, penghilang rasa kesulitan, penghilang rasa bingung yang selalu ada di dalam diri kita. Tiada salahnya ikhwan muslim untuk mengamalkan ini doa
selagi kita belum mendapatkan guru yang sangat luar biasa. Akan tetapi dalam memilih guru hendaknya kita berhati-hati. Jangan seperti ini, banyak pengalaman, banyak cerita di zaman sekarang, kita lagi punya masalah yang sangat luar biasa besar, misalkan baik dalam faktor ekonomi umpamanya atau dalam keluarga, kemudian kita mencari guru. Bukannya menuduhkan kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, malah menjual akidah kita. Itu jangan sampai. Jadi sebelum kita menemukan guru yang benar-benar tepat, maka tiada salahnya amalkan dulu ini doa. Barangkali ini doa yang tadi menjadi solusi bagi rasa masalah yang tak bisa terpecahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup kata-kata ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang sudah menyaksikan channel ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak terlewatkan video-video berikutnya yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk esok di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.